Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas berkaitan dengan prajurit yang tangguh dan kuat. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata kepada kita, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Saudara sekalian, bahwa seorang prajurit yang tangguh adalah seorang prajurit yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada komandannya, berkomitmen kepada pimpinannya, dan siap untuk melakukan segala perintah-perintahnya itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, tentunya juga kepada kita semuanya, umat Tuhan yang saat ini juga merindukan nasihat dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Dari ayat demi ayat ini merupakan satu dorongan yang baik, walaupun harus diperhadapkan dengan tantangan, walaupun kita harus menghadapi resiko yang tinggi dikala kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tetapi Paulus berkata kepada kita, jadilah kuat dalam kasih karunia yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah kuat berarti saudara dan saya ketika diperhadapkan dengan tantangan apapun, bersandarlah kepada Tuhan, dan Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita, yang akan menolong, yang akan memimpin, yang akan menyertai kita. Kemudian yang kedua, ketika saudara dan saya sudah kuat, maka saudara dan saya harus memperlengkapi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita akan memperlengkapi para pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula saudara dan saya juga akan tetap bertahan di dalam Tuhan, walaupun banyak tantangan dan rintangan. Dan apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menderita? Ini satu pertanyaan. Tetapi janjinya Tuhan, perjuangan itu juga menanggung akibat berkaitan dengan penderitaan. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam ayat yang keempat, bahwa seorang prajurit tidak akan memusingkan perkara-perkara, soal-soal penghidupan maupun permasalahan demi permasalahan yang dihadapi, karena mereka berjuang, mereka melakukan yang baik untuk menyenangkan komandannya.
Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya hendaknya juga tetap berjuang untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus, agar saudara dan saya dikenan di hadapan Allah, dan Tuhan terus akan menolong kepada kita di saat kita berjuang, dan biarlah Tuhan memberkati kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu ini ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, perlindungan, berkat-berkat-Mu tercurah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.